Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fikih, usul fikih, sejarah perkembangan fikih, hakim, mahkum fi, dan mahkum alaih. Perkenalkan, nama saya Nadia Septia Pitaloka dari kelas 2C Akuntansi Syariah, NIM 1211637. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 2 Akuntansi Syariah, NIM 12116016. Nah, materi pertama tentang pengertian fikih, pengertian usul fikih, dan sejarah ilmu fikih akan dijelaskan oleh saya. Yuk, ikutkan. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang mengatur khusus bidang hukum-hukum Islam. Kemudian usul fikih. Usul fikih merupakan dalil-dalil syariat yang dijadikan sebagai landasan suatu hukum perbuatan. Sejarah fikih. Sejarah ilmu fikih dimulai pada saat zaman Rasulullah hingga zaman kemajuan. Pada periode Rasulullah, perkembangan fikih dibagi menjadi dua. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Pada masa di Mekah, masyarakat dianjurkan untuk memperbaiki akidahnya. Pada saat di Madinah, kaum muslim bertambah semakin banyak. Dan pada saat itu juga terbentuknya masyarakat muslim untuk mencari tahu dan mengatur persoalan-persoalan yang terjadi pada saat itu. Yang kedua, yaitu periode sahabat. Pada periode ini, Islam semakin meluas. Dan pada periode ini, banyak masalah-masalah yang timbul. Pada periode ini, para sahabat sudah mengumpulkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ke dalam bentuk mashaf. Periode Imam Mujtahidin dan pembukaan ilmu fikih. Pada periode ini dimulai pada abad kedua Hijriah hingga pertengahan abad keempat. Pada periode ini sudah mulai adanya kegiatan menghafal Al-Quran dan mulai membukukan hadis-hadis dan fikih yang lengkap dengan dalil-dalil dan alasannya. Dan kemudian ada periode kemunduran. Periode kemunduran ini dimulai pada pertengahan abad keempat Hijriah hingga ke-13 Hijriah. Yang menyebabkan kemunduran yaitu banyaknya kitab-kitab fikih yang membuat para ulama dengan mudah menemukan jawaban terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang baru. Terakhir, yaitu periode kebangunan kembali atau periode kemajuan. Pada periode ini, hukum-hukum Islam sudah dianggap oleh dunia internasional, yaitu hukum Islam sebagai salah satu sumber perundang-undangan umum. Hukum Islam berdiri sendiri tanpa memiliki kesamaan dengan hukum Romawi. Hukum Islam juga merupakan hukum yang hidup dan berkembang. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri. Kepada Putri saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia, yaitu tentang perkembangan usul fikih. Sejarah perkembangan fikih ada 4 sejarah, yaitu 1. Periode Nabi SAW, yang kedua periode Sahabi, yang ketiga periode Mutaakhirin, yang keempat periode Mutaqaddimin. Yang pertama, periode Nabi SAW. Periode ini lahir pada 2 Hijriah. Pada abad ini, kekuasaan Islam semakin meluas dan yang banyak memeluk Islam itu bukan orang Arab. Mustafa Said Al-Kin memberi argumentasi bahwa sebelum adanya fikih itu duluan adanya usul fikih. Alasannya karena usul fikih adalah fondasi, sedangkan fikih adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh fondasi. Yang kedua, periode Sahabi. Periode Sahabi ini meninggalnya Rasulullah memiliki tantangan bagi para sahabat. Banyak munculnya kasus-kasus baru yang menentang para sahabat untuk memecahkan hukum tentang kemampuan mereka. Pada periode sahabat ijtihad untuk mengeluarkan hukum,
pada umumnya menggunakan usul fikih untuk berijtihad. Yang ketiga, periode mutaqaddimin. Periode ini adalah periode setelah sahabat Nabi. Mereka bertemu dengan sahabat dan mereka belajar dengan sukarela. Pada masa ini, Islam meluas ke daerah-daerah yang berpenghuninya bukan orang Arab. Dan kondisi budayanya cukup berbeda-beda. Ada beberapa imam pada masa zaman ini. Yang pertama, Imam Hanifah. Yang kedua, Imam Syafi'i. Yang ketiga, Imam Hambali. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Dan yang keempat, periode mutaakhirin, yaitu periode pada masa Imam Mazhab. Kaum mutaakhirin adalah kaum yang banyak bergaul dengan pembahasan teologis dan banyak memanfaatkan pikiran deduktif, termasuk logika Yunani. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang mahkum fi, mahkum alaih, dan hakim. Yang dimaksud dengan hakim yaitu pembuatan hukum yang dalam hal ini adalah hukum syariat. Yang dimaksud dengan hukum syariat adalah ketetapan Allah terkait dengan perbuatan mukallaf baik dalam bentuk perintah, larangan ataupun pilihan. Dan yang dimaksud dengan mahkum fi yaitu objek hukum atau perbuatan orang mukallaf. Perbuatan mukallaf yang dimaksud adalah perbuatan mukallaf yang bersifat tuntutan, mengerjakan tuntutan, meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syara, sebab, halangan, azimah, ruksan, sah. Dan selanjutnya materi terakhir ini mahkum alaih. Yang dimaksud mahkum alaih yaitu orang-orang yang dibebani hukum untuk melaksanakan orang tersebut. Dalam usul fikih bisa disebut dengan mukallaf. Menurut para ulama, pada asalnya semua mukallaf itu dapat menerima beban. Hukum dari al-hakim untuk menjalankannya dalam studi usul fikih mungkin mahkum alaih disebut dengan akidah, rukun akad, yaitu para pihak yang membentuk akad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Sampai bertemu dengan kita di kelas.